Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Tentu adalah yang kita tunggu-tunggu sekali lagi, bahwa adanya hal-hal yang membuat kejutan. Ini yang kita tunggu, yang kadang-kadang di luar dugaan kita, kadang-kadang di luar perkiraan kita. Dan nanti suatu saat kejutan itu akan muncul. Kita yakinilah, ya, kita harus yakini bahwa kasus Subang ini yang lambat laun ini sudah mulai sedikit membuka celah-celahnya, ya. Walaupun kita sudah tahu sudah ada 2 terpidana, tetapi celah-celah ini akan semakin terbuka. Satu halnya memang kan karena Pak Yosef sampai detik ini belum mengakui, ya. Satu halnya adalah Pak Yosef belum mengakui. Tentu pertanyaannya adalah kapan Pak Yosef akan mengakui? Apakah tidak akan mengakui selamanya? Nah, ini pertanyaannya. Ya kan? Sejauh apa dan sejauh mana pihak kepolisian mempunyai strategi, ya, mempunyai strategi bagaimana jika seseorang itu bisa mengaku di hadapannya. Tentu ada trik-trik dan cara khusus seperti itu. Tentu ada trik-trik dan cara khusus agar seseorang itu bisa mengakui di hadapan orang yang mempunyai cara dan trik. Tentu ini adalah ada ilmunya khusus, ada ilmunya khusus. Ya, seperti itu. Karena jujur aja memang di kasus Subang ini, pengakuan ini betul-betul sekarang ini sangat dibutuhkan, atau sangat hal yang sangat penting sebuah pengakuan itu, ya kan? Karena memang 2 tahun lebih berlalu tidak adanya sebelum adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu itu kan begitu alot. Artinya apa? Memang 2 alat buktinya belum jelas, ya kan? 2 alat buktinya belum jelas, karena kalau sudah jelas sudah tidak akan nunggu 2 tahun kan? Itu secara logika. 2 tahun lebih belum ada alat bukti, tidak ada penetapan tersangka, maka pada saat ada pengakuan saudara Ramdhanu, maka di sana ditetapkan sebagai tersangka dan menuju P21. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti di tanggal 21 Oktober 2024? Ini yang akan kita tunggu nantinya, kejutan apa yang akan terjadi di tanggal 21 Oktober 2024. Saya sudah mengatakan bahwa ada tingkatan SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Ada tingkatan Polsek, Polres, Polda, dan Mabes. Kalau sudah tingkatan Mabes berarti kualifikasinya sudah lebih di atas rata-rata, dan mereka mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sangat luar biasa untuk mengantisipasi bagaimana menghadapi para pelaku atau mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan siapa pelaku dan siapa orang-orang yang ada di belakang ini semua. Semua itu membutuhkan suatu strategi dan pengalaman, juga keilmuan tentunya. Maka dari itu bahwa kita yakini kalau sudah di tangan Mabes Polri, mudah-mudahan semuanya bisa terungkap. Karena tekanannya akan berbeda. Anggota-anggota sekalipun mereka adalah anggota kepolisian yang diduga adalah obstruction of justice, pada saat dihadapkan dengan barisan-barisan Mabes Polri atau propam-propam Mabes Polri, jangan salah, tekanannya akan semakin kuat itu. Maka pada saat tekanannya semakin kuat, maka pastilah akan muncul yang namanya butir-butir pengakuan. Itu pasti jelas. Kalau sudah ada butir-butir pengakuan, maka ya sedikit lambat laun akan terungkap. Termasuk adalah tidak menutup kemungkinan bahwa dari mereka orang-orang yang sudah diperiksa akan membocorkan butiran-butiran. Oh, ternyata orang-orang ini sudah mengetahui dari awal. Nah, bisa saja muncul seperti itu. Dia akan mengatakan bahwa si ini mereka sudah mengetahui dari awal siapa pelakunya, siapa kasus pembunuhan ini. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Maka ya ini salah satu hal yang membuat kasus ini menjadi lambat adalah tidak adanya keberanian dari masyarakat yang sudah mengetahui tetapi takut untuk berbicara. Ya mungkin saja karena memang mereka punya rasa takut, ya, karena ini kasusnya adalah kasus yang bukan main-main. Jadi mereka tahu ya lebih baik diam, seperti itu. Nah, itu salah satu kesalahannya sebenarnya, ya, yang membuat kasus ini begitu lama. Tidak mau
terus terang kepada pihak kepolisian karena rasa takut. Ya, kalau mereka sudah punya rasa takut berarti mereka tahu siapa di balik itu semua, siapa yang ada di baliknya. Karena mereka juga khawatir akan terancam kehidupannya karena mereka diketahui tempat wilayahnya, tempat tinggalnya. Sedangkan orang-orang yang sebagai pelakunya tidak jauh misalkan dari lingkungannya, maka terus ada ketakutan dalam dirinya sekalipun mereka sudah mengetahui. Dan itu pasti muncul dari orang-orang yang sudah diperiksa bahwa mereka sudah mengetahui. Tapi ya apa boleh buat karena mereka ada rasa takut dan sebagainya. Tapi adalah adanya sebuah pengakuan dari orang yang sudah diperiksa inilah nanti akan muncul berita-berita hangat, berita-berita panas juga yang akan mengejutkan semuanya. Terutama adalah siapa di balik ini semua. Siapa di balik ini semua dan siapa orang-orang yang berperan di balik ini semua. Ya, tentu kita akan terbuka bahwa apa motif daripada kasus ini yang sebenarnya. Motif yang sebenarnya apa dan apakah ada orang-orang yang coba mengelabui ini semua. Ada yang membiaskan bahwa ini bukan inilah, ini bukan itulah, ini bukan itulah sehingga membiaskan. Maka rentetan itu nanti akan terbuka semuanya. Terbuka bahwa peran-peran mereka itu apa sebenarnya di kasus Subang ini. Sudah terdeteksi semuanya, sudah terdata semuanya, sehingga kalau bisa dibilang ada yang mengatakan informasi yang saya dapat bahwa mereka sudah mulai kepanasan semua. Mereka sudah mulai kepanasan orang-orang yang ada berperan di balik kasus Subang ini, berperan sebagai orang yang mencoba mengutak-ngatik ya. Saya mengatakan mengutak-ngatik aja lah. Mengutak-ngatik kasus Subang ini sudah mulai kepanasan dan orang-orang yang merasakan kenikmatan sesaat juga akan merasakan dan mulai kepanasan ini semua. Kita pada saatnya dan kita yakini pada saatnya semua akan terungkap karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Tuhan Maha melihat. Ingat ini, sekalipun manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Kalau sudah Tuhan campur tangan terhadap urusan hambanya, tidak ada yang bisa mengelak. Sekalipun benteng Takeshi menghantam atau membatasi, tapi tangan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh benteng Takeshi sekalipun. Ya, kita yakini bahwa kasus Subang ini akan terungkap lambat laun. Mabes Polri ikut turun tangan, bukan hanya Mabes Polri yang turun tangan, tetapi juga ada yang turun tangan di balik itu semua. Ya, saya tidak bisa mengatakannya, tapi yakin bahwa gerakan-gerakan itu sudah mulai terdeteksi. Semua gerakan sudah mulai terdeteksi, maka mulai kepanasan dan hati-hati memang sudah mulai kepanasan semuanya. Yakinkan suatu ada waktunya pada saat nanti ada yang dikagetkan semua. Kita tunggu tanggal 21 ada apa? 21 Oktober 2024. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.